Assalamualaikum teman-teman semuanya. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Untuk kamu yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar, amin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go. Luka hati Diandra. Menjadi kedua bukan keinginan Diandra, tapi ini sudah menjadi takdirnya. Jadi ia mencoba menikmati semua ini. Tapi apa yang harus ia lakukan saat sang suami lebih condong ke istri pertama yang sedang sakit dan mengabaikan kehadirannya? Ini hanya secuil kisah cerita tentang berbagi suami di mana ia tidak bisa menuntut apapun. Hanya keikhlasan yang harus ia pegang teguh di atas semua rasa yang ada. Cerita ini fiktif belaka ya. Jika ada kesamaan alur, tokoh, setting tempat itu tidak disengaja. Tolong, jadi istri suamiku, Dian. Pinta seorang istri yang terbaring di ranjang rumah sakit dengan kondisi yang menyedihkan. Selang infus yang menempel di pergelangan tangan ditambah alat bantu pernapasan. Aku tidak bisa mbak, karena aku tidak ingin membuat hati perempuan lain sakit, jawab gadis muda yang bernama Diandra. Diandra tahu bagaimana rasa sakitnya diduakan apalagi ia merupakan korban dari praktik itu. Di mana ia harus merasakan kesedihan sang ibu jika sang ayah lebih memilih untuk bermalam di rumah istri mudanya. Ditambah ejekan teman-temannya yang mengatakan ia tidak memiliki ayah. Semua itu ia rasakan hingga dewasa. Dan dengan tekad bulat ia menyuruh ibunya untuk bercerai dengan sang ayah. Bu, ibu sayang Dian, tuturnya kala itu. Ibunya yang sibuk memetik sayuran untuk diolah menjadi makanan esok hari menoleh. Kenapa kamu tanya itu, nak? Karena Dian sayang ibu. Wajah yang masih terlihat muda itu tersenyum. Ada apa? Cerita sama ibu. Diandra sudah dewasa. Apalagi Andra juga sebentar lagi akan lulus sekolah. Jadi kami sudah tidak akan membebani ibu. Dian tahu kalau setiap malam ibu menangis memikirkan ayah. Dian tahu apa yang tetangga bicarakan terhadap ibu. Semua itu Dian sudah paham bu. Jadi izinkan Dian untuk membahagiakan ibu. Tolong berpisahlah dengan ayah. Pandangan mata wanita yang disebut ibu itu berkaca-kaca. Anaknya yang ia besarkan sudah paham apa yang terjadi di keluarga kecilnya. Hingga suara tangis dua wanita beda generasi itu menggema di rumah sederhana yang mereka tempati. Rumah yang menjadi saksi bisu sebuah pengkhianatan sang suami. Tangan yang masih halus itu meraup wajah Diandra. Ibu bahagia, ujarnya terbata-bata. Kepala Diandra sontak menggeleng. Ibu jangan menjadi bodoh dengan masih bertahan di sisi ayah. Apa ibu mau di sisa hidup ibu seperti ini? Dian tidak mau, nak. Semua itu akan ada waktunya. Tinggal kita bersabar saja. Kalau ibu mau tetap di sini maka silakan. Dian tidak akan memaksa. Tetapi Dian ingin membuat ibu bahagia dengan pergi dari sini. Kita mulai hidup kita lagi bu. Kita bertiga saja. Tanpa ayah. Ingatan itu selalu menjadi pengingat saat Diandra diminta menjadi istri kedua pasien yang bernama Yola. Yola dan Diandra merupakan sahabat yang bertemu saat di perantauan. Nasib baik Yola dapatkan di mana ia dipersunting atasannya yang membuat hidupnya bahagia. Tapi itu tidak lama setelah dokter memvonis ada kanker di rahimnya. Di mana ia tidak akan mendapatkan seorang anak karena rahim itu harus diangkat dan Yola harus melakukan perawatan kemoterapi. Sakit hati, apa itu ada di mataku? Dian, tidak, aku jauh lebih sakit saat membayangkan jika suamiku tidak bisa apa-apa karena aku terbaring di sini. Ucapnya pilu. Bagaimanapun pernikahan mereka baru akan menginjak 2 tahun. Yola paham betul kebiasaan suaminya saat di rumah. Karena suaminya tipe orang yang membutuhkan istri untuk keperluan apapun. Jangan bicara itu, Mbak. Mbak hanya perlu berusaha untuk kembali sehat. Mata Yola yang tadi mengeluarkan tatapan pilu, sekarang berubah menjadi tangisan kesedihan. Yola sedih dengan penyakitnya. Ditambah Yola tidak bisa menjalankan perannya sebagai seorang istri. Menangkup kedua tangannya Yola mengeluarkan tenaganya untuk menangisi takdir yang kejam ini. Diandra yang melihatnya, mencoba untuk memeluk tubuh kurus Yola guna memberikan dukungan dengan mengusap lembut punggung ringkih itu. Kalaupun aku sembuh, aku tidak akan bisa memiliki anak Dian. Tolong bantu aku. Lirih Yola mengatakan itu di sela isak tangisnya. Jujur, Yola lebih tenang jika ia pergi dengan meninggalkan Diandra di sisi suaminya. Karena Yola kenal betul dengan sikap Diandra dan masa lalu gadis itu.
Tapi aku tidak bisa, Mbak. Ceklek, seorang pria berjalan masuk dan mendapatkan sang istri tengah menangis di pelukan seorang gadis yang ia cukup kenal. Ia adalah Wahyu Dilantara, suami Yola. Ada apa ini? Suara Wahyu memecah pelukan dua orang yang menjadi sahabat itu. Sayang, kamu sudah datang. Yola melepas pelukan dan mengusap sisa air mata yang keluar. Begitu juga Diandra. Diandra kembali duduk di tempat semula, sebelum Wahyu mendekat ke arah sang istri. Ada apa sayang? Wahyu mengusap penuh sayang wajah sang istri. Dengan wajah pucatnya, Yola tersenyum. Mas, ada hal yang ingin aku bicarakan. Bicaralah. Aku akan mendengarnya. Tangan besar Wahyu menggenggam tangan rapuh itu. Mas sudah mengenal Diandra. Begitu juga sebaliknya. Di sini aku hanya ingin melihat Mas bahagia. Jadi aku meminta Mas untuk menikahinya. Duar, jangan berkata begitu. Aku tidak bisa. Wahyu berdiri dan memijat pelipisnya seolah apa yang diminta sang istri ini adalah mustahil. Apalagi ini masalah besar. Menikah lagi. Dua istri. Apa Yola tidak berpikir itu? Mas tolonglah mengerti keadaanku. Aku sudah tidak bisa melayanimu seperti dulu lagi. Wahyu mendekat dan duduk di sisi ranjang, menarik tubuh lemah istrinya. Apapun akan Mas usahakan, tapi tolong jangan meminta hal itu. Ini sulit untuk Mas. Kepala Yola mengangguk merespon apa yang diucapkan Wahyu. Ini berat untuk semuanya, karena pernikahan di atas pernikahan bukanlah hal sederhana. Meskipun kondisinya mendukung dan restu istri pertama ada, tubuh kecil yang tadinya tertidur pulas menggeliat manakala mendengar pertengkaran kedua orang tuanya. Gadis itu terbangun dan berjalan mendekat ke sisi pintu kamar tidurnya yang terbuka sedikit. Mau kemana Mas? Apa urusanmu hingga berbicara seperti itu? Teriak sang ayah. Aku istrimu Mas. Kenapa Mas tidak pernah pulang? Kasihan anak-anak yang menanyakan keberadaanmu. Cerita sang ibu lirih dengan suara isakan yang bisa Diandra dengar. Saat itu memang ia baru berusia 10 tahun, dan belum bisa mengerti apa yang terjadi di dalam keluarganya. Itu urusanmu. Kamu ibunya. Dengan pandangan nanar, sang ibu berucap, jika kamu bahagia dengan melati silakan kalian bersama. Tapi tolong, beri perhatian kepada anak-anakmu Mas. Mereka darah dagingmu. Tak apa jika aku menderita tapi jangan anak-anak. Itu urusanmu. Dan jangan lagi kamu cari keberadaanku di rumah melati. Pria yang menjadi kepala rumah tangga itu berjalan keluar rumah tanpa mempedulikan isak tangis sang istri. Pria itu memang sudah buta akan cinta, di mana ia kembali jatuh cinta dengan janda kampung sebelah setelah ia memiliki keluarganya sendiri. Miris memang, dari peristiwa itu, Diandra kecil mulai membenci sosok sang ayah. Ditambah tingkah sang ayah yang sudah melewati batas, di mana ayahnya akan pulang hanya untuk bertengkar dengan sang ibu, menamparkan, dan mengatakan kata-kata kasar. Dan itu sudah menjadi hal biasa bagi Diandra kecil. Sejak saat itu ibunya hanya bisa menangis setiap malam menjelang, di saat anak-anaknya telah terlelap tidur. Astaga, ucap Diandra saat kenangan itu kembali hadir dalam wujud mimpi. Kenangan pahit yang ingin ia musnahkan. Spontan tubuh Diandra terbangun dari ranjang. Ia mencoba duduk untuk mengatur nafasnya. Setelah merasakan ketenangan, ia bangkit dan berjalan keluar kamar tidur, menyalakan lampu. Ia terduduk di kursi meja makan dengan memijat pelipisnya yang terasa pening. Ada apa? Nak, pandangan Diandra yang semula tertuju ke depan, menoleh dan mendapati sang ibu tengah berjalan dengan mengenakan mukena. Memang ibunya itu rajin menunaikan salat malam. Tersenyum, Diandra mencoba menenangkan sang ibu. Tidak, hanya mimpi buruk. Aneh, padahal kamu sudah lama tidak bermimpi hal itu. Ada apa? Cerita sama ibu, tutur sang ibu dengan lembut dan mendaratkan tubuhnya di kursi meja makan. Ibunya tahu bahwa Diandra memang mengalami trauma akibat pertengkarannya dengan mantan suami. Bahkan kenangan itu sudah sangat melekat di benak Diandra dan membuatnya menutup akses kepada semua pria yang mencoba mendekatinya. Ternyata sikap egoisnya dulu yang mencoba mempertahankan rumah tangganya telah membuat hati anaknya terluka. Dulu, ia pernah berpikir, setidaknya ia terluka tidak masalah tetapi anak-anaknya masih memiliki figur seorang ayah. Dan pikiran itu nyatanya salah. Ia secara tidak langsung telah menggoreskan kenangan buruk di dalam benak sang putri. Tidak ada Bu, Dian hanya kecapean mungkin.
Bohongnya, Diandra hanya tidak ingin menambah beban pikiran ibunya. Itu saja, ibu tahu kamu. Nak, kamu tidak mungkin terbangun jika tidak memiliki masalah. Suara lembut sang ibu membuat hati Diandra mengharu biru akibat perhatiannya. Dulu meskipun ia memiliki sosok sang ayah, nyatanya ayahnya tidak pernah mencurahkan kasih sayang kepadanya. Biar ini menjadi masalah Dian, Bu. Kamu yakin? Menganggukkan kepala Diandra meyakinkan dirinya bahwa ia bisa melewati masalah ini. Baiklah, ibu tidak bisa memaksa. Asteris. Diandra berjalan menuju meja resepsionis. Ia memang bekerja di salah satu perusahaan ekspor-impor dengan jabatan resepsionis. Karena ia hanya lulusan SMA, setelah lulus Diandra memilih peruntungan dengan pergi dari kampung. Selamat pagi, sapanya ramah kepada para eksekutif muda yang baru akan memulai pekerjaannya. Pagi Dian, tuntutan pekerjaanlah yang membuatnya bersikap ramah. Apalagi ia harus memberikan arahan kepada tamu atau para pejabat yang ingin bertemu dengan pimpinan perusahaan ini. Dan ini membuatnya tiada hari tanpa senyuman maupun tutur kata ramah. Ditambah Diandra selalu menjunjung tinggi profesionalitas saat bekerja. Bahkan teman-temannya salut akan etos kerjanya yang bisa terbilang tinggi. Mbak Dian, teriak Sabrina, yang tak lain pacar pemilik perusahaan ini, Gio Wisnuatmaja. Mbak Sa, tumben sudah kemari. Padahal ini masih pagi. Mau ketemu Pak Gio, ucap Dian dengan ramah. Sabrina dan Dian ini memang memiliki hubungan pertemanan setelah Sabrina resmi menjadi pacar ceweknya dan ia sering berkunjung. Iya, doakan ya Mbak Dian. Semoga hubungan kami dilancarkan sampai hari H. Ya, Sabrina kemari hanya untuk menyerahkan undangan dan mengajak calon suaminya fitting baju. Alhamdulillah Mbak, senang deh dengar kabar baik ini. Dian membuka kertas emas itu dengan perasaan senang. Meskipun dalam benaknya tidak pernah terlintas kata pernikahan. Hehehe, Mbak nyusul ya. Nanti jangan lupa undang aku. Hahaha, pasti Mbak, jawab Diandra penuh keyakinan. Meskipun ini akan sulit ia wujudkan. Setelah berbicara basa-basi sebentar akhirnya Sabrina memilih untuk pergi bertemu dengan Gio. Takdir memang susah ditebak. Aku salut dengan kisah Mbak Sa. Meskipun awalnya tidak direstui, tapi akhirnya bahagia juga. Monolognya dengan menyimpan kertas undangan itu. Ia kembali berkutat dengan layar komputer dan tamu-tamu yang hilir mudik datang kemari. Dan melupakan permintaan sulit dari Yola tempo hari. Jika saja semesta berbaik hati kepada Diandra, mungkin ia tidak akan pusing memikirkan hal ini. Halo, sapa Diandra ramah. Halo. Dengan Diandra mengerutkan kening, Diandra menjauhkan ponselnya di mana di sana hanya tertera kumpulan angka. Iya dengan saya Diandra, bisa ke rumah sakit sekarang. Yola kritis. Dek, baik saya akan ke sana sekarang juga. Diandra yang baru saja sampai rumah langsung bergegas berganti baju untuk pergi kembali. Ada apa nak? Ibu yang melihat raut wajah Diandra sontak mendekat, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Yola, Bu, Yola, iya. Ada apa dengan Yola? Kritis, jawabnya dengan tangan sibuk mengenakan sepatu. Innalillahi. Ya sudah kamu lekas ke sana. Ibu hanya bisa mendoakan dari sini. Tutur halus ibu mengantar kepergian putrinya itu. Ia tahu bahwa Diandra sangat menyayangi Yola. Karena mereka memiliki nasib yang sama saat memilih merantau dan jauh dari keluarga. Kedekatan itu tergambar jelas saat Diandra sering menceritakan Yola jika ia memilih untuk pulang ke kampung. Bahkan setelah ibu memilih untuk hidup di kota, Yola juga sering berkunjung. Di sepanjang perjalanan Diandra hanya bisa mendoakan agar sang sahabat diberikan keselamatan dan kembali pulih. Ya Allah tolong selamatkan Yola. Dia orang yang baik. Hingga taksi yang ia tumpangi sampai di pelataran rumah sakit, Diandra keluar dan berjalan cepat menuju ICU, di mana sang sahabat dirawat. Diandra, suara Parubaya menyambut kedatangan Diandra. Ia bergegas memeluk tubuh renta itu dan membisikkan kata-kata yang mampu menenangkan hatinya. Tante ada di sini, tanya Diandra saat melepas pelukan. Iya, Wahyu yang menghubungi tante, bahwa Yola masuk rumah sakit lagi. Ceritanya, ia tahu bahwa Yola tidak ingin membuat banyak orang khawatir dan selalu menyembunyikan kabar kesehatannya, termasuk kepada kedua orang tuanya. Duduk dulu ya Tan, Dian yakin bahwa Yola akan kembali pulih. Ucap Diandra mencoba menenangkan ibu Yola.
Tante tidak banyak berharap, Nak. Jujur melihat kondisinya tante sudah ingin mengikhlaskannya. Tangan Renta itu mengusap air matanya yang kembali luruh. Tangan yang sangat berjasa untuk Yola. Jangan menyerah Tan. Yola pasti kuat dan akan kembali ke kita. Ibu Yola mengangguk, mengamini doa yang terucap dari bibir Diandra. Meskipun semua itu akan sulit jika dihadapkan dengan kondisi fisik Yola sekarang. Dua wanita beda generasi itu larut dengan pikiran masing-masing. Hingga satu orang dokter keluar dan memanggil Wahyu untuk menyampaikan kabar baik. Bapak Wahyu. Wahyu yang berada tidak jauh dari pintu ICU mendekat. Iya dok, bagaimana dengan kondisi istri saya? Dokter itu tersenyum. Alhamdulillah, Ibu Yola sudah melewati masa kritis. Kita doakan saja semoga lekas sadar. Alhamdulillah ya Allah. Diandra berucap syukur akan kondisi ini. Ia memang yakin bahwa Yola akan kembali pulih. Ditambah dukungan orang-orang yang sayang kepadanya. Asteris. Paginya Yola sudah sadarkan diri meskipun ia belum diizinkan untuk keluar dari ICU. Hanya Wahyu dan kedua orang tuanya yang diizinkan masuk bergantian. Diandra sendiri sudah pulang sebelum subuh, karena ia harus bekerja. Mas, lirih Yola memanggil Wahyu yang duduk di samping ranjang Yola. Apa sayang? Tangan Wahyu mengusap punggung tangan Yola yang sudah mengurus dan selang infus tertanam di sana. Tolong kabulkan permintaanku, menikahlah dengan Dian. Aku yakin bahwa ia akan menggantikanku dengan baik dalam mengurusmu kelak. Ucap Yola dengan lirih. Meskipun begitu Wahyu mampu mendengar jelas keinginan sang istri. Stop, jangan buat aku pusing Yang. Aku tidak akan menduakanmu, jawab Wahyu menyudahi permintaan konyol Yola. Itu yang ada di benak Wahyu. Bagaimanapun Wahyu tahu jika ia memilih untuk menikah kembali itu sama saja akan menggoreskan luka di hati Yola. Dan itu tidak ada di dalam benaknya, karena ia sangat mencintai Yola. Wahyu memilih keluar dari ICU, meninggalkan Yola dengan tatapan sendu. Ia tahu bahwa keinginannya ini akan melukai hati kecilnya tetapi ia juga tidak bisa menutup mata dengan kondisi suaminya yang kian hari tidak terawat. Ada apa, Nak? Ibu Yola yang melihat kegusaran sang menantu dan mencoba bertanya. Tidak Bu, hanya banyak pikiran saja. Menghela nafas kasar Ibu Yola mencoba mengajak bicara menantunya. Karena ia tahu keinginan sang putri di sisa hidupnya. Yola itu anak ibu. Jadi ibu tahu apa yang ada di benaknya. Menghela napas sejenak, Ibu Yola kembali melanjutkan perkataannya. Dia itu keras kepala jika bersangkutan dengan orang yang ia sayang. Seperti keinginannya ini, jujur ibu merasa sedih saat tahu apa yang ia inginkan. Tapi ibu juga sadar apa yang dipikirkan Yola itu terbaik buat kamu. Wajah Wahyu yang menunduk lemas, menoleh menatap wajah ibu mertuanya. Tapi Wahyu tidak bisa. Bu, kenapa? Diandra wanita baik, ibu tahu itu. Menggeleng lemah, Wahyu menjawab. Karena Wahyu tidak ingin membuat Yola tersakiti. Menikah kembali dengan wanita manapun akan membuat hancur Yola. Dan itu tidak akan Wahyu lakukan. Karena Wahyu sangat mencintai Yola. Tangan Renta Ibu Yola mengusap pundak Wahyu penuh sayang. Ia tahu bahwa Wahyu sangat mencintai sang putri. Tapi apa ia harus menutup mata dengan keinginan terakhir Yola? Jawabannya tidak, Bu. Apa salahku? Kenapa Tuhan memberikanku cobaan ini? Ujar Yola penuh kepedihan setelah dokter memvonisnya. Saat itu Ibu Yola sedang berkunjung ke rumah sang putri. Dengan wajah yang dibuat tegar, Ibu Yola menjawab, semua sudah ditakdirkan Nak. Kita hanya bisa ikhlas dengan takdir yang ada. Tapi Yola juga ingin kayak orang lain, Bu. Yola ingin mengandung, melahirkan, dan memiliki anak. Ucap Yola diiringi dengan isakan. Hati Yola saat itu hancur. Bukan ini yang ia inginkan. Ya, dari awal Yola ingin memeriksakan kondisi tubuhnya. Karena selama 2 tahun setelah menikah ia tak kunjung memiliki anak. Tapi Tuhan seolah membuat skenario lain, di mana rahimnya ternyata bermasalah. Anak bisa kamu dapatkan dari anak orang lain, Nak. Jangan berputus asa, nasihat Ibu Yola. Ia tahu putrinya sedang di tahap tidak menerima kenyataan. Tapi lambat laun semua ini harus diterima. Jujur hatinya sedih mengetahui hal ini. Ditambah ia juga seorang ibu. Tapi Yola ingin merasakan mengandung. Bu. Tangan Renta Ibu Yola mengusap sisa air mata yang membasahi pipi cantik putrinya. Ingatan itu kembali menyapa.
di mana kerapuhan Yola tergambar jelas di sana. Nak, ibu tahu bahwa menikah di saat ini akan melukai hati Yola. Tapi apa kamu tahu keinginan Yola saat ini? Tanya ibu. Yola menatap kosong ke depan. Wajah yang tadi tertunduk lemas kembali menegak. Maksud ibu apa? Yola ingin punya anak. Itu yang Yola katakan setelah vonis dokter kala itu. Tapi untuk sekarang itu hal mustahil. Tapi apa kamu tidak bisa mengabulkan keinginannya untuk terakhir kali? Setidaknya ia bisa melihat anak dari suaminya di sisa waktu ia hidup. Jelas ibu Yola dengan lirik. Semua tenaganya seakan menguap entah di mana. Bagaimanapun ia seorang ibu, di mana ia akan merasakan sedih saat melihat kondisi anaknya sekarang. Bu, tolong jangan desak Wahyu. Pikirkan baik-baik perkataan ibu. Asteris. Mas sudah makan? Tanya Yola saat ia sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Tersenyum. Wajah Wahyu mengangguk. Tadi memang ia makan terlebih dahulu sebelum masuk dan menemani sang istri menggantikan ibu mertuanya. Jangan telat makan. Ya, maaf aku tidak bisa melayanimu, ucap pemilik bibir pucat yang terbaring di atas ranjang. Mas tahu apa yang harus Mas lakukan saat kamu sakit, Yang. Usapan lembut dan kecupan penuh kasih didaratkan ke punggung tangan Yola. Memang sejak pacaran dan memilih untuk menikah, Wahyu itu tipikal cowok yang penuh perhatian. Bukan materi saja yang ia limpahkan ke sang istri, tapi juga perhatian yang begitu besar. Tak ayal, Yola sangat mencintai Wahyu. Bagaimana kabar perusahaan Mas? Baik, semuanya bisa dikendalikan. Jadi kamu jangan berpikir berat. Wanita yang masih cantik itu mengangguk. Meskipun ia sudah kehilangan banyak massa di tubuhnya, tetapi hal itu tidak mengurangi kadar kecantikannya. Besok kalau aku sudah tidak ada, jangan Mas paksakan diri untuk lembur terus. Kasihan tubuh Mas. Dek, seolah tahu bahwa umurnya tidak lama lagi, Yola mengucapkan hal itu. Tapi bagi Wahyu ini sangat ia benci, karena ia bukan tipe orang yang mudah putus asa. Jangan bicara seperti itu. Kamu akan sehat, Yang. Apa Mas bisa melihat kondisiku? Aku saja berjalan susah. Bagian kakiku sudah membengkak. Aku rasa tidak lama lagi usiaku. Menggeleng tegas, Wahyu menolak ucapan sang istri. Ia akan berusaha menyembuhkan sang istri meskipun ia akan kehilangan banyak uang. Kita berobat ke Singapura ya. Katanya di sana bagus pengobatannya masalah kanker. Apa Cina? Tutur Wahyu dengan memandang wajah Yola. Tidak usah. Uangnya buat Mas sama anak-anak Mas saja. Yang, sudah berapa kali aku bilang jangan putus asa. Meskipun ini peluangnya kecil tapi Mas akan berusaha untuk kesembuhan kamu. Ucap Wahyu begitu tegas. Dalam benaknya ia sangat mempercayai bahwa hasil tidak mengkhianati proses. Dan untuk kesembuhan sang istri ia tidak akan main-main dalam hal biaya. Uang bisa ia cari, tapi orang yang kita sayang pastinya jauh lebih berharga dari itu. Tangan rapuh itu menyentuh kulit wajah Wahyu. Jika aku bisa bertemu Tuhan, aku hanya ingin diberi waktu yang lama untuk bersamamu Mas. Melihat kamu tertawa bahagia dengan anak-anak kita. Tangan itu ditangkap oleh tangan Wahyu dan digenggam erat. Itu doaku sepanjang waktu, Yang. Jadi jangan patahkan doaku. Dengan pikiranmu itu. Sore harinya Diandra berkunjung ke rumah sakit setelah jam kerjanya selesai. Tangannya sibuk membawa kantong plastik yang berisi martabak manis kesukaan Yola. Diandra tak sabar untuk bertemu sahabatnya itu. Ceklek, Mbak Yola, panggil Diandra pelan. Saat mendapati Yola tengah beristirahat. Dian, kamu kemari lagi? Tanya Yola dengan membuka kelopak matanya sempurna. Ia memang beristirahat tetapi tubuhnya yang terasa sakit seakan tidak mengizinkannya untuk terlelap tidur. Rasa nyeri di mana-mana membuatnya tak nyaman. Iya, coba Mbak tebak. Aku bawa apa? Ujarnya dengan senyuman. Diandra yang berjalan mendekati ranjang Yola dan menyembunyikan bungkusan itu di belakang tubuhnya. Menggeleng lemah. Yola tidak bisa menebak. Aku tidak tahu Dian. Mengambil kursi untuk ia duduki. Diandra menyodorkan bungkusan itu. Tara, martabak kesukaan Mbak. Ini aku beli saat pulang dari kantor. Dan ingat saat kita masih satu kontrakan dulu. Cerita Dian mengingat kenangan itu. Di mana untuk kali pertamanya Yola membeli martabak setelah lama hidup di Jakarta. Ia memang hampir tidak pernah membahagiakan dirinya sendiri. Karena dalam benaknya ia hanya ingin mencukupi kebutuhan keluarganya di kampung.
Jadi uang yang ia dapatkan langsung dikirim ke kampung dan menyisakan uang untuk kebutuhannya sedikit. Aku ingat Dian, bukakan tolong, pinta Yola dengan ramah. Kepala Diandra mengangguk dan tangannya sibuk membuka kotak persegi panjang yang membungkus martabak manis itu. Mbak harus makan banyak, biar lekas pulih. Iya, mereka menikmati makanan dalam keheningan. Ditambah keakraban itu terlihat jelas dari sepasang mata yang berdiri tidak jauh dari mereka. Ya, dia Wisnu. Wisnu memilih untuk tidak mengganggu kedua sahabat itu yang tengah menghabiskan waktu. Mengingat pengalaman mereka dulu, dan tak jarang cerita konyol terlontar dari bibir gadis yang merupakan sahabat istrinya. Hingga bibir pucat itu melengkung ke atas. Bagaimanapun Wahyu sangat bersyukur akan hal ini. Wahyu memilih untuk kembali ke kursi tunggu depan. Mencoba berpikir kembali atas permintaan sang istri dan dorongan ibu mertuanya. Jujur, ia memang sangat mencintai Yola. Dulu, setiap permintaan Yola akan menjadi titah untuk ia lakukan. Tapi apa ia harus menikahi sahabat istrinya agar momongan itu hadir di sisa hidup Yola? Semua nampak berat. Satu sisi ia ingin membahagiakan istrinya, tapi di sisi lain ia juga berpikir bahwa menikah dengan gadis lain sama saja menabur garam di atas luka. Dan ini membuatnya frustasi. Mbak Mas, aku pulang dulu. Izin Yola saat ia akan pulang. Sebenarnya ia nampak berat meninggalkan Yola. Tapi ia sadar bahwa besok ia harus bekerja. Hati-hati. Nitip salam buat ibu dan adik kamu. Siap Mbak. Diandra bersalaman dan melangkah keluar ruangan. Di sepanjang perjalanan pikirannya mengelana mengingat bagaimana ia bisa mengenal dan memulai hubungan persahabatan dengan Yola. Ditambah hubungan mereka sudah lama terjalin dan ini membuat Diandra merasakan sosok keluarga yang tidak pernah ia dapatkan. Apalagi bagi Diandra mengenal sosok Yola adalah anugerah di saat kejamnya kota menyapa dirinya. Terkadang ia sadar bahwa orang di kota memang cenderung tidak peduli. Tapi Yola yang sama-sama merantau membuatnya sadar bahwa ada orang baik di sini. Ibu, sapa Diandra saat memasuki rumah dan melihat ibunya sedang menonton televisi. Sudah pulang. Bagaimana kondisi Yola? Alhamdulillah baik Bu. Tubuh Diandra berjalan mendekat dan mendaratkan tubuh di samping tempat duduk ibu. Ia merebahkan kepalanya di pundak orang yang melahirkannya itu, hingga datang usapan yang membuatnya tenang. Capek, iya Bu, mau ibu buatkan ramuan? Kepala Diandra menegak, dan menggeleng lemah. Tidak usah, Dian mau mandi lanjut istirahat saja, Bu. Ya sudah, sana. Tubuh Diandra melangkah meninggalkan ibu. Tetapi sebelum sampai di depan pintu kamarnya Diandra mendengar kata yang membuatnya mematung seketika. Tadi ayah kamu telepon. Ia ingin berkunjung kemari. Katanya ingin melihat kondisi kalian. Buat apa? Dian tidak butuh itu, Bu. Jadi kalau ayah telepon lagi jangan diangkat. Sudah lama kamu tidak bertemu dengannya, Nak. Apa tidak ada pintu maaf kepada ayahmu? Diandra membalikkan badan dan menatap tepat di arah ibunya. Dian sudah memaafkannya, tapi untuk bertemu Dian belum bisa. Kenangan itu sangat membekas untuk Dian. Jadi tolong mengerti Dian, Bu. Wajah sendu ibu tercetak jelas saat Diandra mengatakan hal itu. Hanya ada kata, jika, dan jika dalam benaknya. Jika saja ia tidak egois. Jika saja ia tidak memaksakan sesuatu yang sudah tidak bisa diperbaiki. Dan jika dia bisa kembali ke waktu itu, maka ia akan berusaha memperbaiki semua ini. Tidak menjadikan putra-putrinya merasakan trauma yang berkepanjangan. Teman-teman, itulah akhir dari sebuah cerita rumah tangga dan cerita ini tamat sampai di sini. Bila kamu suka dengan cerita rumah tangga seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe channel Zulkarnaen agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.